Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Gustian dengan NIM 2401111000283. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang materi konstitusi. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, ada pengertian daripada konstitusi itu sendiri. Jadi konstitusi itu adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi bertindak sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara dan menentukan kerangka kerja bagi sistem politik, kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Lanjut ke materi kedua. Jadi ada tujuan dari konstitusi itu sendiri. Terkait tujuan konstitusi disebutkan oleh Jimmy Asidik dalam Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara yang menerangkan bahwa pada dasarnya konstitusi adalah hukum yang tingkatnya dianggap paling tinggi. Sehubungan dengan itu, tujuan dibentuknya konstitusi adalah untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi, yaitu keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara kita. Yang selanjutnya ada fungsi konstitusi. Disebutkan juga oleh Jimmy Asidik bahwa konstitusi memiliki 10 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua ada fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, ada fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Kesembilan, ada fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang terakhir ada fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada semua materi tersebut adalah konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Itu semua memuat prinsip-prinsip fundamental yang mengatur struktur kekuasaan, pembagian wewenang, serta menjamin hak warga negara. Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai pembatas kekuasaan, tapi juga sebagai pengatur hubungan antara negara dan rakyat, serta sebagai simbol identitas kebangsaan. Dengan demikian, konstitusi menjadi instrumen paling penting dalam menciptakan tata kelola negara yang adil, demokratis, dan berdasarkan hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah atau salah pengucapan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.